Baik, terima kasih Ibu Nita atas kesempatannya. Mohon maaf ini Bapak Ibu seluruh Indonesia mungkin belum bisa melihat penampakan Iya, saya Bu. ya. Iya, Tapi Bu, sudah betul. terdengar suaranya nih ya. Suara terdengar. Saya izin share screen terlebih dahulu mungkin ya. Soalnya waktu kita juga terus berjalan. Iya. Bu Nita, terlihatkah share screen-nya? Sudah terlihat, Ibu. Ya, sudah terlihat ya. Gimana? Langsung saya mulai saja, Ibu. Boleh, silakan, Ibu. Baik, ya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Nita yang malam hari ini membantu kita dalam kegiatan hasil webinar episode 109. Yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa berbagi dengan teman-teman ya seluruh Indonesia tentunya. Bapak Ibu di sini kita bukan bermaksud menggurui, tapi kita marilah belajar bersama-sama terkait dengan tema kita yaitu implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya yang akan saya bawakan di sini yaitu bagaimana penerapan di SMK Wikrama Bogor. Baik, yang pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya akan buka dengan pantun karena ini udah malam agak-agak menjelang. Tentunya kita semua sudah rehat ya, tapi tetap bersemangat untuk menggali ilmu tentunya untuk kebaikan anak bangsa selanjutnya. Oke, pemaparan saya hari ini akan saya buka dengan pantun bunga mawar bunga melati. Kalau yang di TV-TV kan suka bilang cakep gitu ya. Seragam hari Selasa berwarna cerah. Catat. Cakep ya, Bu. Iya. Saya Nono, narasumber hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, itu ya. Terima kasih, Bu Nita. Oke, baik saya mulai. Ini dari slide saya yang pertama itu menampakkan penampakan sekolah SMK Wikrama. Bisa dibilang ini bagian belakang, tapi depan. Gitu. Kenapa ada gedung ini? Nah, ini adalah karena tema kita adalah implementasi P5. Tentunya P5 itu adanya di kurikulum Merdeka ya yang tahun ini sudah menjadi kurikulum Merdeka. Selanjutnya, apa itu profil pelajar Pancasila? Tentunya kita berbicara bagian dari warga negara Indonesia yang mengatakan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang menarik dari target dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana dunia pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau yang sejauh ini kita melihat target kurikulum adalah menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam muatan kurikulum atau struktur kurikulum. Nah, di perbedaannya dengan kurikulum Merdeka di sini adalah kita tidak hanya ingin menyelesaikan kompetensi, tetapi kita bagaimana berupaya membentuk karakter pelajar Indonesia. Ini menjadi salah satu bagian PR dari para pendidik di Indonesia. Tentunya ini juga berimbas dari peristiwa pandemi COVID-19 kemarin ya Bapak Ibu. Kita melihat perubahan karakter peserta didik kita sangat-sangat luar biasa dari yang biasanya dapat sentuhan karakter dari orang tua, kemudian ditambahkan dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tetapi selama pandemi mereka rehat di rumah dengan pembelajaran yang berubah menjadi PJJ itu merubah karakter peserta didik kita. Sehingga begitu kita mulai PTM, PTMT, ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaharui. Artinya program dari Mas Menteri dengan adanya profil pelajar Pancasila ini sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bicara apa itu profil pelajar Pancasila, hendaknya yang namanya proses pembelajaran itu bisa dilakukan kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Saya pernah menyampaikan kepada siswa saya bahwa kalian naik angkot itu juga belajar, bagian dari pembelajaran. Makanya dikatakan di sini, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi bisa kapanpun dilakukan. Yang kompeten, yang berkarakter. Berkarakter artinya di sini memiliki nilai-nilai
yang ditonjolkan. Jadi tidak hanya kompetensi saja yang dia punya, tapi bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana dia memperlakukan manusia sebagai manusia dan sebagainya. Tentunya ini kembali kepada pedoman karena kita negara Indonesia, yaitu kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, selanjutnya apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Mohon maaf Bapak Ibu, saya masih mengulas umum, baru nanti di dalamnya kita akan melihat bagaimana praktek di SMK Wikrama itu sendiri. Seperti Bapak Ibu ketahui, di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini menjadi PR kita bersama. Makanya kenapa profil pelajar Pancasila itu kalau kita bandingkan di kurikulum paradigma baru, di mana itu berlaku di tahun 2021, dengan kurikulum Merdeka yang 2022 ini sangat-sangat berbeda. Kalau tahun lalu kita melihat penempatan mapel P5 BK, kalau tahun lalu ya namanya profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu terpisah jam pelajarannya. Tapi kalau di tahun 2022 yang kita sebut kurikulum Merdeka, ini terintegrasi secara langsung di dalam setiap mata pelajaran umum. Sehingga bisa dikatakan jam dari pelajaran P5 itu sendiri mendapatkan jatah 20-30% dari mata pelajaran umum. Nah, dimensi yang kedua di sini ada mandiri. Kita akan mengajarkan kepada peserta didik mandiri. Kategori mandiri itu seperti apa? Apakah mandiri itu hanya buat orang-orang dewasa? Tidak, tapi kita bisa mengajarkan kepada peserta didik kita dari mulai usia PAUD sampai ke sekolah menengah. Termasuk juga bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk menunjukkan dimensi bernalar kritis. Sehingga Bapak Ibu ketika proses pembelajaran diharapkan selalu menggunakan pertanyaan pemantik. Karena ini menggali peserta didik kita supaya mereka berpikir kemudian bernalar kritis dengan menyampaikan pendapat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ruang kelas kita itu sebenarnya untuk murid kita, itu kita bisa mengeksplor kemampuan dari berbagai macam siswa kita dengan berbagai macam level kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang keempat ada dimensi kreatif. Kita berikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik kita untuk menunjukkan kreativitas kita. Yang pernah saya praktikkan di SMK Wikrama adalah karena saya kebetulan guru PPKN. Kalau dulu zaman saya sekolah, guru itu memberikan tugas dengan cara kerjakan tugas membuat clipping. Itu seluruh satu kelas sama clipping. Koran digunting-gunting, kemudian ditempel-tempel, berikan sedikit komentar. Nah, yang saya praktekkan di SMK Wikrama adalah dengan cara membedakan. Bisa itu per kelas berdasarkan gaya belajar siswa, bisa juga didasarkan pada jurusan. Karena kami SMK, jadi punya jurusan yang berbeda-beda dan punya karakter jurusan masing-masing. Misal, anak multimedia, dikaitkan dengan PPKN-nya. Tugasnya bisa jadi saya menugaskan mereka membuat mini video atau video pendek durasinya 1-2 menit cukup. Beda lagi dengan ketika kita mengajar di jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak atau PPLG sekarang disebut. Kita lebih mengarahkan bagaimana mereka menggali, membuat sebuah aplikasi tapi yang mendidik. Bisa berupa game, tapi gamenya lebih ke arah bagaimana nilai-nilai Pancasilanya. Jadi kontennya disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran. Tapi jenis tugasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari jurusan itu masing-masing. Nah, termasuk kemudian selanjutnya yang kelima adalah dimensi bergotong royong. Tentunya kalau kita melihat kondisi siswa kita sekarang itu mungkin pengaruh gadget ya Bapak Ibu. Jadi kecenderungan yang muncul adalah mereka itu apa ya? Kurang rasa empati, rasa pedulinya tidak muncul seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan gotong royongnya sangat-sangat kurang seperti itu. Untuk itulah kemudian kita mendidik anak-anak ke dalam bentuk bergotong royong. Yang terakhir yaitu dimensi kebinekaan global. Tentunya dengan kurangnya rasa gotong royong,
kurangnya rasa empati ini akan berpengaruh dengan toleransi. Anak-anak sekarang itu kecenderungan cuek, acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan dia nggak peduli dengan lingkungan, yang dia tahu adalah bagaimana bermain gadget. Bahkan ada yang kalau sehari tidak bermain gadget kadang stres seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari profil yang ada di lingkaran ini, dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana guru ya mengasah sikap, mengasah perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Karena bagaimanapun kita menjadi bagian dari dunia. Nah, selanjutnya, apakah memang perlu di dalam dunia pendidikan itu melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, di sini saya mengutip kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, di mana di situ mengatakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu perlu. Kenapa? Karena memang diperlukan anak-anak, karena beliau adalah pendiri taman siswa, ketika itu perlu mendekatkan anak-anak kepada hidup berkehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi hidup rakyatnya akan tetapi juga dapat mengalami sendiri. Sehingga kita fokuskan kepada pembelajaran di kelas itu kalau bisa bersifat kontekstual, pembelajaran yang nyata, kita gali dari pengalaman mereka sendiri, kita berikan contoh-contoh kasus isu-isu yang sedang berkembang di sekeliling mereka supaya mereka daya nalarnya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh, jadi mereka bisa mengungkapkan dalam bentuk pengalaman. Dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Berarti ini ada kata tersurat integrasi, satu kesatuan. Seperti itu. Harapan dari Ki Hajar Dewantara itu sekarang kita akan hidupkan kembali di dalam kurikulum Merdeka. Nah, terus bagaimana tahapan perencanaan profil pelajar Pancasila? Ini saya kutip dari ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca di pedoman penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan sekolah, dan ini sudah dilakukan di sekolah kami. Kebetulan Wikrama itu mendapatkan status sebagai SMKPK itu dari tahun 2021, ketika kita masih pandemi dan pembelajaran masih PJJ, tapi kita sudah berusaha menerapkan proyek pelajar Pancasila yang tahun lalu bersama dengan budaya kerja. Apa yang dilakukan? Nah, di tahun 2022 ini kita mulai membenahi sedikit demi sedikit proyek-proyek yang dulunya kita lakukan secara daring. Di tahun 2022 ini kita mulai menerapkan proyek yang kita awasi secara langsung oleh Bapak Ibu guru. Untuk itulah, supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan harapan, sehingga kita bisa menemukan karakter yang dimiliki oleh peserta didik, sekolah perlu mempersiapkan satu, yaitu membentuk tim fasilitator proyek profil. Langkah yang pertama ini dibentuk dalam sebuah ini ya surat keputusan oleh Kepala Satuan Pendidikan tentunya. Di situ nanti kita pilih beberapa guru, kita melibatkan semua mapel tentunya, dan pertimbangan utamanya adalah guru-guru yang memiliki jam mengajar di bawah 24 sesuai dengan ketentuan dari Dapodik ya. Kemudian yang kedua, tentunya sekolah harus tahu sarana, kemudian kesiapan, kondisi pendukung di sekolah itu seperti apa, supaya nanti tidak menyulitkan ketika proyek tersebut dilaksanakan. Jadi bisa kita pertimbangkan kesesuaian dari isu lingkungan yang muncul, yang paling banyak masalah apa, tapi tidak hanya mengangkat isunya, melainkan kita mencari solusi-solusi pemecahan permasalahan yang muncul di
sekolah. Kemudian tim yang sudah dibentuk melakukan koordinasi, entah itu rapat ataupun apa bentuknya, untuk menentukan, menyepakati dimensinya apa dan tema proyek profilnya apa. Kalau dari titipan kurikulum Merdeka, sebenarnya ini bisa melibatkan siswa ya untuk tahapan yang ketiga ini, tapi karena kami di tahun 2022 itu baru menerapkan proyek secara langsung, kita kemarin mengambil keputusan untuk sementara didiskusikan di forum guru dulu, baru kita sampaikan kepada peserta didik melalui bentuk sosialisasi. Nah, kemudian setelah dapat dimensi apa saja di masing-masing proyek, baru Satuan Pendidikan merancang alokasi waktu dalam 1 tahun itu kita mau menyelesaikan tema, misalnya tema 1, kepekerjaan. Kalau SMK itu wajib ada satu tema wajib yaitu kepekerjaan, baru dalam 1 tahun itu SMK ada 2 tema pilihan. Tema pilihan ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, alokasi waktu ini diperhitungkan oleh tim kurikulum, apakah bisa diselesaikan dalam hitungan waktu berapa lama misalnya, supaya ini nanti bisa merancang bagaimana KBM yang akan dilakukan, kemudian merancang modul ajarnya seperti apa, kemudian asesmen yang digunakan itu juga bagaimana. Kemudian kalau sudah ada alokasi waktu, tim koordinator dan fasilitator menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila. Dan terakhir mengembangkan topik, kemudian menyusun bagaimana alur aktivitas yang di dalamnya tentunya akan ada asesmen proyek. Karena bagaimanapun pembelajaran baik itu berupa proyek ataupun bukan pasti akan ada asesmen. Karena dengan asesmen ini kita bisa mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Nah, ini tahapan perencanaannya Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana alur. Sebentar Bu Nunuk. Ya. Mungkin tadi ada yang bermasukan, mungkin bisa di slideshow biar agak besar gitu Bu tampilannya. Oke, baik. Boleh tidak? Tapi kamera saya tetap. Maaf ya Bu, memotong sebentar. Kamera saya tetap nggak bisa, belum Bu. Nggak bisa. Iya, mungkin kepada tim dari Casio mungkin bisa membantu ini kameranya Bu Nunuk biar terlihat gitu wajah beliau. Iya, makanya. Ya, makin kenal kan makin dekat gitu ya Bu. Betul Bu Nita. Jadi kan mana tahu kita ketemu ya di lain Bu. waktu gitu. Iya. Sudah muncul Bu Nita slideshow-nya? Sudah besar sekarang. Ya. Boleh Bu dilanjutkan. Tuh, saya belum bisa. Belum ya, masih belum bisa. Masih di ini dari hostnya. Yeah. Baik, terima kasih Bu Nita. Saya lanjutkan ya. Saya sampai jam berapa Bu Nita? Kita masih ada waktu Bu untuk nanti sampai 19.55 berarti masih ada waktu. Okay. Nanti diskusi tanya jawabnya bareng Bu setelah pembicara kedua. Jadi ya. Jadi sampai pukul 20 kurang 5 menit. Baik, masih panjang Bu. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Mohon izin ya Bapak Ibu, teman-teman seluruh Indonesia, saya lanjutkan. Ya, silakan Ibu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sekolah merancang alur perencanaan proyek profil. Ini nanti masih secara umum, tapi nanti akan saya ceritakan secara singkat bagaimana di SMK Wikrama tentunya bagaimana membentuk tim fasilitator, kemudian yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, kemudian merancang dimensi, tema, alokasi proyek dalam 1 tahun itu seperti apa, dan bagaimana cara menyusun sampai bagaimana merancang strategi pelaporan dari hasil proyek itu sendiri. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam surat keputusan. Tentunya di sini poin utama dari SK tersebut adalah adanya koordinator. Ini kita pilih dari guru mata pelajaran yang memang memiliki kekurangan jam mengajar, termasuk juga tim fasilitator. Apa beda koordinator P5 dengan fasilitator?
Kalau di kami, yang kami lakukan, koordinator P5 ini adalah guru yang punya tugas membuat rancangan kegiatan dari mulai awal sampai akhir. Sementara fasilitator adalah guru yang memiliki tugas bagaimana memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan aktivitas kegiatan sampai outputnya proyek itu bisa diselesaikan. Artinya dari koordinator dengan fasilitator ini harus ada semacam komunikasi. Kalau kami di Wikrama membentuk grup khusus supaya ada koordinasi antara koordinator dan fasilitator. Nah, koordinator ini kita pilih kepada guru yang terkait secara khusus dari tema yang diambil. Misalnya tema gaya hidup berkelanjutan, karena SMK Wikrama itu basis sekolahnya berbudaya lingkungan, sehingga kita memasukkan ke tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini koordinator ini merancang secara umum, sementara fasilitator itu memfasilitasi kegiatan di kelas. Nah, kebetulan untuk penjadwalan sendiri, SMK Wikrama itu dijadwal dalam bentuk blok hari. Misalnya, rombel A itu dalam satu hari itu di blok dari jam pertama sampai jam ke-9 itu belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam setiap hari, Senin, Selasa, sampai Jumat, itu akan ada mata pelajaran proyek, tapi berbeda-beda rombel dan berbeda-beda tema. Itu gambaran singkatnya ya Bapak Ibu. Kemudian sekolah juga melakukan identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Di sini ada 3 tahap, tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Nah, kalau di SMK Wikrama sendiri, kita sudah masuk ke tahap berkembang. Kenapa? Karena sudah memiliki sistem pembelajaran berbasis proyek. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, kami itu menyebutkan bukan proyek P5, tapi lebih ke CBT, kompetensi based training. Mereka akan praktik dengan tema lingkungan. Yang kedua, praktik kejuruan, karena SMK ya Bapak Ibu, jadi ini praktiknya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kita akan tempel anak-anak itu di Bapak Ibu guru jurusan. Kemudian satu lagi kekhasan kita yaitu praktik kewirausahaan. Anak-anak akan praktik di kantin, mereka akan menjual, mereka akan melayani teman-temannya, mereka akan mengelola hasil keuangan. Itu kami sudah ada sistem seperti itu sebelum ada kurikulum merdeka. Kemudian bisa dikatakan kami guru-guru juga sebagian, kenapa sebagian? Karena memang ada beberapa guru baru di situ. Kemudian kita juga melaksanakan proyek ini melibatkan hanya salah satu proyek yang melibatkan pihak luar, yaitu yang terutama yang proyek jurusan dengan proyek kewirausahaan. Jadi kalau dulu kami menyebutnya kompetensi based training CBT, kalau sekarang jadi ke tema-tema dari proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Tentunya kembali kita harus tahu isu yang berkembang di sekolah kita itu apa. Misalnya kalau mengangkat masalah, biasanya kalau sekolah itu sampah ya yang paling banyak. Sampah plastik, sampah kertas, dan sebagainya. Nah, atau mungkin isu-isu yang lain. Kalau sekolah dekat dengan kayak kemarin yang baru kejadian tuh terkait bencana alam juga bisa. Kemudian mempertimbangkan kalau isu yang kita pilih misalnya di sekolah kami itu daur ulang sampah, kemudian penanaman serai, itu gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian kita pertimbangkan ketersediaan lahan, kemudian ketersediaan sarana prasarana di sekolah, karena ini nanti akan berkaitan ketika kita melaksanakannya supaya tidak menyulitkan atau menghambat dari proyek itu sendiri. Terus dari proyek yang kita angkat, isu tersebut akan memberikan solusi. Jadi anak-anak itu selain bisa menyajikan, ini loh masalah di sekolah kita, mereka juga bisa memberikan jalan keluar. Oh, kalau ada masalah misalnya penumpukan sampah, kertas, bagaimana cara meminimalisir dari sampah kertas sendiri? Kalau di Wikrama sendiri didaur ulang untuk dibuat menjadi kertas daur ulang, seperti itu. Lanjut, kemudian bagaimana menyusun modul ajar? Nah, kami kalau di
dalam ketentuan di pedoman proyek P5 itu kan diberikan pilihan ya Bapak Ibu, silahkan gunakan modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dipakai boleh, dimodifikasi di ATM, amati, tiru, dan modifikasi juga boleh. Kalau di Wikrama kami berusaha yang acuan dari pemerintah itu sebagai contoh, tapi kami berusaha untuk menyusut sesuai dengan karakter dan kebutuhan sekolah kami sendiri. Karena memang SMK itu agak sedikit berbeda Bapak Ibu dengan SMA. Selanjutnya bagaimana merancang pelaporan. Nah, di sekolah kami tentunya di setiap akhir proyek anak-anak membuat semacam laporan deskripsi tapi singkat. Jadi tidak seperti laporan yang harus berlembar-lembar. Minimal mereka tahu tujuan dari proyek itu apa, kemudian yang dilakukan selama proyek itu seperti apa, output dari proyek itu apa, mereka juga bisa mempresentasikan di depan teman-temannya ataupun di depan gurunya. Selanjutnya di akhir kegiatan kami merencanakan adanya pameran karya. Kenapa masih merencanakan? Karena di SMK Wikrama ini yang proyek P5 ini kan memang masih berjalan sekitar kita masuk tema kedua nih, karena memang dalam 1 tahun kita itu menyelesaikan 3 tema, 1 tema wajib, 2 tema pilihan. Jadi kalau pameran karya itu nanti Bapak Ibu kami rencanakan ketika akan ada pembagian rapot setelah anak-anak PAS atau di akhir tahun. Nah, bagaimana implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Wikrama Bogor? Tentunya saya akan sedikit share. Ini ada video sedikit, Bu Nita izin untuk memutarkan ya, karena malam kalau berbicara terus agak ngantuk. Ini sedikit video durasinya 3 menit saja, tapi nanti teman-teman bisa melihat gambarannya seperti apa. Sejak tahun 2021, SMK Wikrama Bogor telah terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan. Pada tahun 2022 terpilih kembali menjadi SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan. Dengan terpilihnya SMK Wikrama Bogor menjadi SMK Pusat Keunggulan, hal ini memengaruhi pada perubahan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Sejak ditetapkannya SMK Wikrama menjadi SMK Pusat Keunggulan, kami menerapkan kurikulum paradigma baru dan sekarang ini menjadi kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka, struktur kurikulum terbagi atas mata pelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Mata pelajaran P5 di dalam kurikulum merdeka secara langsung terintegrasi ke beberapa mata pelajaran umum sehingga berdampak pada guru yang mengajar pada mata pelajaran P5. Bagaimanakah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Wikrama Bogor? Yang pertama, melalui program pembiasaan. Program pembiasaan profil pelajar Pancasila dituangkan dalam buku Kejar Prestasi atau BKP, yang di dalamnya terdapat rambu-rambu yang harus dilakukan oleh siswa yang dipantau oleh guru maupun orang tua. BKP menjabarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam bentuk kegiatan seperti kegiatan sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud, siswa berpidato bahasa Inggris, pidato bahasa Sunda ketika upacara bendera, melakukan piket rayon, kerja bakti, piket WC, mematuhi tata tertib sekolah, dan melakukan kegiatan literasi. Semua kegiatan di atas tercatat dan terdata di dalam BKP yang nantinya menjadi dasar penetapan nilai sikap. Yang kedua, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini didesain berbentuk proyek yang terintegrasi antar mata pelajaran dan untuk tahun pelajaran 2022-2023 SMK Wikrama Bogor menentukan tema sebagai berikut. Untuk kelas 10, tema yang diangkat adalah kewirausahaan, bangunlah jiwa raga, dan kepekerjaan. Dan untuk kelas 11, tema yang diterapkan adalah gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raga, dan kepekerjaan. Tema yang sudah dipilih dijalankan dalam waktu 1 tahun secara bergantian, yang akan dikoordinir oleh koordinator P5 yang sudah ditetapkan dan akan difasilitasi oleh beberapa guru mata pelajaran umum.
Harapan kami dengan adanya program pembiasaan dan proyek terintegrasi ini, maka siswa dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih. Ya, itu sedikit cuplikan Bapak Ibu gambaran secara umum bagaimana SMK Wikrama menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin agak sedikit kami kembangkan ya, kalau proyek saya kira di tiap sekolah pasti ada, tapi kalau kami, identitas kami itu yang tadi yang Bapak Ibu lihat anak-anak datang dicek, jadi perlu Bapak Ibu ketahui SMK Wikrama itu siswanya tidak boleh membawa HP Bapak Ibu, makanya kenapa tadi di pintu gerbang itu dicek, ketika siswa masuk dicek, kelengkapannya seperti apa, seragamnya seperti apa, jadi kita kombinasi antara yang bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui bentuk pembiasaan. Nah, pembiasaan ini karena memang usia anak-anak itu masih usia rentang remaja ya, sehingga harus dituliskan, harus dipaksa. Kata Ki Hajar Dewantara kan dipaksa nantinya akan menjadi bisa, kalau sudah bisa mereka akan biasa. Ketika sudah muncul biasa, pembiasaan ini mereka akan melakukannya dengan kesadaran, jadi tanpa ada paksaan. Nah, paksaan-paksaan ini kita tuangkan di buku PKP tadi Bapak Ibu, ditulis di situ semua. Mereka harus ngapain, sholat duha kita pantau, sholat wajib pun kita pantau dengan cara bekerja sama, berkomunikasi dengan pihak orang tua. Jadi semuanya tercatat di situ. Itu terkait pembiasaan. Kemudian mereka misalnya di kelas aktivitasnya belajar, aktif di kelas juga dituliskan di situ. Jadi kita memberikan penghargaan-penghargaan. Jadi untuk di tahun pelajaran 2022-2023 ini kami sudah menghilangkan yang namanya punishment. Jadi lebih kepada reward ada, tapi bagaimana dengan siswa yang melanggar Bu Nunu? Masa iya di dalam siswa yang sebanyak 1.826 nggak ada yang melanggar, kan nggak mungkin. Nah, treatment yang kami lakukan bukan memberikan punishment, tapi lebih bersifat apa konsekuensi yang dilakukan ketika kamu melanggar. Misal permohonan maaf, misal juga kalau di hari Jumat itu kita ada kegiatan tausiah, mereka memberikan ceramah kepada teman-temannya, alasan kenapa mereka melanggar, terus mereka menyampaikan janji-janji mereka supaya tidak melakukan hal tersebut. Itu yang program pembiasaan. Nah, kalau yang tampil di slide saya ini adalah yang program berupa project, ya, project penguatan profil pelajar Pancasila di tahun 2022 ini kami memilih 3 dalam 1 tahun, yang mana yang 2 ini kewirausahaan itu tema pilihan, bangunlah jiwa raga itu tema pilihan, pekerjaan itu tema wajibnya untuk SMK Bapak Ibu, begitu juga dengan kelas 11, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raga dan pekerjaan. Kenapa ini yang kita pilih? Karena mempertimbangkan bahwa SMK lulusannya itu nantinya BMW, bekerja, B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya berwirausaha. Makanya kita mencoba mulai kelas 10, kelas 11 mereka sudah harus bisa mengkondisikan, membentuk karakter-karakter bagaimana mental seorang wirausaha. Kemudian, kenapa kita pilih Bangunlah Jiwa Raga? Karena sekolah kita adalah sekolah berbasis lingkungan. Mau tidak mau kita harus care, tahu apa kebutuhan dari sekolah kita terkait dengan lingkungan. Nah, kalau ke pekerjaan memang kita tidak memilih karena ini memang tema wajib. Seperti yang tadi dilihat di video tadi, ketika anak-anak memakai selempang di depan gerbang, mereka itu sedang melaksanakan tema kepekerjaan. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi dengan kolega, pelanggan sekolah kan bisa orang tua, bisa calon murid baru, mereka mempraktikkan itu dalam tema kepekerjaan. Selanjutnya, untuk penjadwalan sendiri di SMK Wikrama memilih blok hari, jadi setiap hari ada jadwal mapel P5. Ini yang kelas maaf Bapak Ibu, ini adalah jadwal yang kelas 10.
karena rombel kita banyak, jadi di minggu 1 sampai 12 itu memang ada rombel nih PPLG, PJKT, dan PMN. Seperti yang saya sampaikan di awal, temanya dalam 1 tahun itu dilaksanakannya secara bareng, secara serentak, tapi secara bergantian. Ini di minggu 13 sampai 24 itu akan mengulang tema yang sama tapi rombelnya yang berbeda Bapak Ibu. Ini kan sepertinya kalau kita lihat kolom tema itu kan kok temanya diulang-ulang karena memang penyelesaiannya beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, ini di minggu 25 sampai 36 pun begitu. Begitu juga untuk yang kelas 11, kami juga melaksanakan 3 tema itu di dalam 1 tahun kita lakukan secara bergiliran. Jadi seperti ini Bapak Ibu, 12 minggu, karena 1 tahun itu ada 36 minggu. Nah, inilah gambaran sekilas karena memang waktunya terbatas, mungkin nanti apabila ada yang kurang jelas bisa disampaikan ketika sesi tanya jawab. Saya kira dari saya cukup Bu Nita ya. Selanjutnya mungkin ya karena waktunya terbatas ya. Jadi saya harus mengakhiri juga untuk pemaparan dari saya. Nah, karena tadi saya buka dengan pantun, jadi saya tutup juga dengan pantun Bu Nita, izin ya. Silakan. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Ya, jangan lupa membeli pie. Cakep. Sekian workshop materi dari saya hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa ini ya menambah wawasan kita. Terima kasih juga kepada Bu Nita. Saya kembalikan kepada Bu Nita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemateri pertama sudah selesai. Sangat menarik Ibu, sangat menginspirasi. Bapak Ibu bagi yang akan bertanya boleh di chat dari mulai sekarang, tapi nanti ada sesi khusus setelah pemateri kedua untuk tanya jawab. Tapi agar tidak lupa pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, boleh ditulis dulu di Q&A-nya itu dicatat dari sekarang. Mungkin nanti kita akan pembahasan berikutnya yaitu dari pemateri kedua, yaitu Ibu Marsalina Happy Mano, ya Ibu Marsalina Happy Manora ya. Ya betul. Nah Ibu Nono alhamdulillah sudah bisa terlihat. Kenapa Bu? Selesai baru terlihat. Iya. Ini dari operatornya Bu. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya. Silakan mungkin sekarang ke pemateri kedua. Terima kasih Ibu. Ya. Suara saya terdengar Ibu? Terdengar. Oh, maaf saya juga ternyata tidak bisa start video ini, tidak terlihat. Mohon maaf. Iya. Saya langsung share screen mawon nggih untuk menghemat waktu. Boleh Ibu. Mohon izin untuk share screen-nya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak dengan yang sudah dipaparkan oleh Bu Nunu. Hanya mungkin bedanya karena saya dari SMA dan Bu Nunu SMK. Jadi ya, ada sedikit perbedaan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Di kami Bapak Ibu sekalian di SMA 3 Semarang memilih untuk tema proyeknya itu adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan tema kegiatan khususnya itu adalah Sekolah Ramah Digital. Untuk Sekolah Ramah Digital di sini kami berusaha untuk membuat siswa atau mengajak siswa semuanya agar bisa ramah digital. Nah, tindakan yang dinilai tidak ramah digital antara lain seperti bullying, hoax, intoleransi, dan kekerasan seksual. Jadi kegiatan di sini proyeknya dilakukan selama 3 minggu. Untuk 1 minggu awalnya itu kami di tanggal 22 sampai 26 Agustus itu kami memaparkan teori khususnya untuk yang sekolah ramah digital. Jadi kami memperkenalkan bagaimana sebenarnya sekolah ramah digital itu. Apa itu bullying, apa itu hoax, apa itu intoleransi, dan apa itu kekerasan seksual dalam lingkup digital.
Kemudian di 2 minggu terakhir atau kan total ada 3 minggu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 minggunya itu untuk pengenalan film di tanggal 26 September sampai 7 Oktober karena hasil akhir dari kegiatan proyek kami adalah membuat film pendek. Dan kami alhamdulillah dibantu oleh Sidamar atau Sinias Muda Semarang untuk bagaimana cara mengambil gambar yang baik, bagaimana menulis skrip yang baik, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk membuat film pendek. Untuk tahapan proyeknya, sebenarnya ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengenalan, kedua ada tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, dan tahapan refleksi. Untuk di tahapan pengenalan itu kami ada apa itu sekolah ramah digital. Hal itu disampaikan di minggu pertama, kemudian tahapan kontekstualisasi atau analisis identitas diri di sini juga disampaikan di minggu pertama. Ada tahapan aksi atau ayo sampaikan pesan lewat film pendek, ini disampaikan di 2 minggu akhirnya. Kemudian ada tahapan refleksi, yakni apa yang aku dapat, apakah pesanku tersampaikan. Di sini juga disampaikan di 2 minggu terakhir atau dalam bentuk film pendek. Untuk rancangan asesmen di sini ada formatif, sumatif, dan instrumennya juga ada. Ini contoh untuk instrumen bentuk LK atau lembar kerja. Apakah aku pelaku atau korban? Di sini siswa diminta untuk menjawab apakah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Mereka mengalami beberapa hal, yakni yang pertama, apakah kamu dekat dengan seseorang secara virtual, kemudian dia membeberkan informasi personalmu, kemudian apakah orang lain menjadikan penampilanmu sebagai candaan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut digunakan agar mereka tahu apakah mereka itu pelaku atau korban dari tindakan tidak ramah digital. Selanjutnya, ada lembar kerja juga, apakah aku sudah ramah digital? Jadi setelah mereka tahu mereka itu korban atau pelaku, sebenarnya mereka itu sudah ramah digital atau belum? Nah, ini ada beberapa pertanyaan, contohnya, apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk? Di sini bisa mereka ambil penilaian apakah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau bahkan mungkin selalu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini itu merefleksikan apakah mereka sebenarnya sudah ramah digital atau belum. Karena sebuah proyek itu tadi sudah disampaikan Bu Nunu, adalah penilaian dalam bentuk tindakan atau sikap, lebih fokus di situ. Kami pun di sini di proyek khususnya sekolah ramah digital itu ada dimensi P5-nya. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan mandiri. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, terutama di bagian refleksi diri atau penilaian pribadi ini, ada keterkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan mandiri. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan, apakah aku sudah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual secara seimbang? Apakah aku punya rencana untuk merawat diriku secara fisik, mental, dan spiritual? Dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan poin-poin bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong, dan mandiri. Kemudian ada format penilaian profil pelajar Pancasila. Di sini saya contohkan ada kelas 10.1 dengan deretan nama, kemudian ada dimensi-dimensinya tadi, ada 3 dimensi, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan gotong royong. Penilaiannya ada BB, MB, BSH, dan SB. Jadi belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Di sini mereka dinilai, siapa yang menilai? Kalau dari kami ada guru-guru yang termasuk fasilitator dan juga koordinator juga. Di sini mereka mulai menilai 3 dimensi tiap anak di sini. Berdasarkan 3 minggu kegiatan proyek profil pelajar Pancasila.
biar tidak mendengar saya terus nggih Bapak Ibu, saya ada video untuk gambaran. Tidak ada suaranya ya Bu ya? Belum Bu. Oh belum, oh iya ya, boleh boleh. Enggak. Eh, Baik, saya lanjutkan. Untuk tadi mungkin ada yang bingung, kenapa tampilannya seperti itu untuk beberapa hal. Ya, ada tahapannya tadi dicampur untuk yang 1 minggu dan 2 minggu. Yang pertama, untuk minggu pertama, apa itu sekolah ramah digital. Itu mereka sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain mengerjakan beberapa LK, terutama kita akan menggali seberapa dalam mereka bisa memahami bagaimana sikap ramah digital di sekolah itu sebenarnya harus seperti apa, kemudian mereka harus bersikap seperti bagaimana dengan teman-temannya, yakni tidak bullying, tidak melakukan hoax, intoleransi, dan kekerasan seksual. Untuk LK-LK-nya untuk yang 1 minggu di awal ada 7 LK, semuanya berkaitan dengan sekolah ramah digital. Kemudian pada tahapan analisis identitas diri, mereka di sini menjawab tadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sikap mereka, apakah mereka sudah ramah digital atau belum, apakah mereka itu termasuk korban atau pelaku, kemudian bagaimana sikap mereka terhadap dimensi
P5 yang diberikan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, dan mandiri. Ada beberapa hal juga, yakni LK-LK tersebut membutuhkan presentasi dan mereka mempresentasikan di depan kelas pendapat-pendapat mereka mengenai bullying itu, bagaimana seharusnya seperti apa, bagaimana itu hoax, dan bagaimana solusi hoax itu. Kemudian intoleransi, bagaimana solusi untuk mengatasi intoleransi di sekolah, kemudian kekerasan seksual, bagaimana solusi mereka untuk mengatasi kekerasan seksual, itu semua ada di analisis identitas diri. Kemudian ada, ayo sampaikan pesan lewat film pendek. Di sini tadi saya sudah sempat menyebutkan kami ada bantuan dari Sidamar, yaitu Sineas Muda Semarang, dalam memaparkan bagaimana cara membuat film pendek yang baik, kemudian yang dengan durasi cepat, yakni 2 minggu. Jadi siswa hanya diberikan waktu 2 minggu untuk bisa membuat film pendek. Dan lokasi yang kita gunakan atau kami sengaja menggunakan sekolah. Jadi hanya di area sekolah saja. Hanya bermodalkan area sekolah, mereka diminta untuk bisa membuat sebuah film pendek bertemakan bullying, hoax, intoleransi, dan kekerasan seksual. Mereka make up sendiri, mengambil gambar sendiri, editing sendiri, sampai bisa membentuk sebuah film pendek. Kemudian di apakah pesanku tersampaikan setelah mereka bersusah payah membuat sebuah film pendek, kami membuat sebuah presentasi yaitu bioskop mini dengan nama Spekta Movie Smaga. Jadi di sini kami selain mempertontonkan yang termasuk finalis, jadi ada beberapa juara-juara film, finalis-finalis tersebut dipertontonkan, juga ada beberapa film yang tidak sempat tayang atau tidak termasuk dari finalis tersebut, dipertontonkan juga di situ. Tidak hanya dari kelas 10 saja yang menonton dan memberikan penilaian, tetapi ada juga dari kelas 11, 12, dan juga orang tua siswa. Jadi kami sempat mengundang orang tua siswa untuk juga menonton hasil karya anak-anak mereka, bagaimana film yang mereka buat di sekolah dengan waktu yang sesingkat itu mereka bisa membuat sebuah film pendek yang bermakna agar tidak melakukan bullying, tidak melakukan hoax, intoleransi, dan kekerasan seksual. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian penasaran dengan film pendeknya seperti apa sih Bu? Bentuk film pendek yang dibuat secepat itu 2 minggu untuk anak yang belum pernah sama sekali membuat film, hanya diberikan penjelasan sedikit oleh si Damar bagaimana cara membuat film dan lain sebagainya. Ya mohon maaf kalau tidak sebagus film-film yang ditayangkan di televisi dan bioskop, nggih Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa dilihat bersama-sama untuk film pendek karya SMA 3 Semarang. Bu Maslina, belum share sound kah? Gimana Pak? Nggih. Belum Suaranya share sound. Jadi suaranya belum terdengar di kami, maaf. Oh, share Share sound sound. Pak. Iya, ada di bagian atas. Setelah itu diklik ada tulisan share sound, sehingga ada suaranya. Ini baru gambar video saja, Ibu. Oh, nggih Pak. Saya lupa. Share sound nggih Pak.
Kok sekarang, Pak? Sudah ada. Masih Sampun, sampun. Kok hilang lagi, Ibu? Oh, hilang lagi, Pak? Iya. Iya. Di bagian atas, Ibu, atau misalkan Ibu stop sharing dulu. Oke. Stop share dulu. Setelah itu di bagian kiri gambar mikrofon, di situ ada tulisan share sound nggak di bagian mikrofon sebelah kiri bawah itu? Ada gambar panah kecil. Nggak ada, gambar. Pak. Oh, tidak ada? Nggak ada, Pak, maaf. Oh, tidak ada ya, baik. Karena Oke. pada saat share screen, tadi sebetulnya di bagian kanan tengah, maaf, di bagian atas tengah itu ada gambar panah kecil. Setelah itu diklik ke bawah. Setelah itu ada tulisan share sound. Ada nggak? Sebentar deh. Adakah? Itu mouse-nya diarahkan ke atas tengah dulu. Ya, kurang ke atas kayaknya, Bu, gambar mouse pointernya. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, Ibu. Maaf, Pak, saya jadi grogi malah. Ini yang mana, Pak? Ini. Itu mouse pointernya di saya kok masih diem ya? Gambar tangan itu? Atau gambar tangan ini masuk di video atau di mouse-nya Ibu ya? Gambar mouse pointer ini. Nah, Oke. nah itu agak ke atas dikit biasanya nanti muncul ada gambar video, ada gambar mikrofon, ada gambar macam-macam deh. Oke, Kalau betul, Pak. di pojok Oke, kanan itu ada titik 3 nggak, Bu? ada more, Pak. Titik 3 atau panah? Oke. Diklik kan terus ada muncul ke bawah gitu, tulisan banyak. Ada tulisan share sound kah? Tidak ada, Pak. Ngapunten. Tidak ada ya. Adanya record, caption, raise hand, enable annotation, hide names, hide video, hide float, meeting info, and leave. Oh. Mas Mufid mungkin dijadiin co-host dulu. Oh gitu. Baik. Izin. Posisi saya. Oh, berarti yang tadi juga tidak terdengar nggih, Bapak Ibu? Bisa jadi. Ya. Baik. Iya, Bu, yang tadi belum ada suaranya. Baik. Sebentar. Baik. Sudah. Coba Ibu. Di kembali yang tadi ada gambar panah kecil ke bawah, ada tulisan share sound kah? Sebentar ya, Pak, untuk kita coba screen, kemudian share. Nggak apa-apa, Ibu, tenang saja. Oke. Kapan-kapan tak ke SMA 3 lah. Iya dong, deket. Ada? Sekarang gimana, Pak? Ya, coba lagi deh. Tadi ada muncul suara, tapi kok sebentar banget terus hilang lagi. Coba di pause lagi. Di play lagi deh. Oke, Pak. Kok jadi hilang lagi ya, Mbak? Oke, Pak. Tadi ada muncul sebetulnya. Oke. Itu udah paling tinggi ya, Mbak? Iya, udah, Pak. Paling tinggi ya. Tadi share sound-nya sampun padahal ya? Share sound-nya tetap tidak muncul, Pak, di sini, Pak. Ngapunten. Share sound-nya tidak ada, Pak. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa, Mbak, Bu. Nggak apa-apa. Saya skip aja, Pak. Atau gimana ini, Pak? Dilanjut saja. Oh, dilanjut saja, enggak apa-apa, ya, Pak. Silakan. Kameranya mungkin sudah bisa dibuka ya, Bu?
Oke, sampun Bu. Coba. Sudah Sudah, terlihat. Sudah terlihat ya Bu. Nah, Sudah. Sampun Ibu. Nah, sudah terlihat semuanya Bu Nunuk, Bu Neta, Bu Marcelina. Silakan lanjut. Oke. Oh, Izin Bu Masalina, apakah saya bisa izin share screen? Semoga bisa, karena ini bagus banget sebetulnya, tapi iya belum Pak. muncul namanya. Boleh diizinkankah? Iya, monggo Pak. Izinkan, semoga bisa ya. Izin ya Bapak dan Ibu, maaf ya. Baik, maaf Ibu, saya menyela sebentar, nggih. Karena sayang ini bagus banget, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudahkah? Sudah. Sudah. Baik, sebentar kita coba ya. Apakah suaranya terdengar? Belum, Mbak. Udah, Mas. Masih Belum belum terdengar? terdengar Pak suaranya, nggih. Baik, ada sesuatu kah? Sebentar, kok bisa juga tidak terdengar ya? Sebentar, karena sayang ini bagus banget. Sebentar. Internal mic. Jadi saya sebentar. Oh, kayaknya di sini semoga bukan juga ya. Sebentar deh. Masih belum ada suara juga ini Pak. Full nih. Saat
Oh, bentar, saya coba deh. Baiklah, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita coba lanjutkan mawon nggih dari saya atau dari Ibu Maslina? Di saya juga ternyata belum ketemu settingan, maaf ya. Bapak dan Ibu, saya kembali ke mawon. Monggo Ibu, di saya ternyata juga belum muncul suaranya. Oh gitu ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita link ini nanti mungkin akan kami kami tautkan di bawah deskripsi video ya di PPT-nya Ibu. Nanti kami tautkan ini sehingga teman-teman ketika melihat lagi recording di YouTube-nya tetap bisa menikmati video ini. Gitu nggih Ibu? Iya, matur nuwun Pak. Baik, jadi sebenarnya di film dari ini mereka membuat sebuah film dengan tema hoax. Jadi ada sebuah hoax yang dilemparkan dari mungkin subsi yang lain atau yang dari kelompok lainnya, ingin mengatakan bahwa mereka menjual tahu dengan bahan cabai busuk. Nah, di situ mereka membuat ceritanya tidak hanya menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan hoax tersebut hanya dengan memberikan bukti saja, tapi mereka membuat sebuah film dengan cara model detektif. Jadi mencari clue dengan clue-clue atau dengan petunjuk-petunjuk yang ada, mereka mencoba menemukan siapa sebenarnya pelaku hoaxnya. Sebenarnya juga ada beberapa film yang lainnya yang bagus-bagus. Di sini juga ada top 4 atau 4 terbaik dari setiap temanya. Tadi yang untuk hoax ada New Case, kemudian ada intoleransi judulnya Kasta, kemudian ada kekerasan seksual dengan judul Abu, dan kemudian ada bullying dengan judul Lara. Jadi untuk 4 terbaik di sini mereka berdasarkan 4 topik yang dibahas di sekolah ramah digital. Nah, itu adalah beberapa tindakan yang tidak ramah digital dan mereka mengungkapnya dalam bentuk sebuah film pendek. Di Spekta Movies Maga, kami membagi ada beberapa kriteria untuk menghargai film tersebut, ada beberapa kriteria seperti 4 film terbaik yang ditontonkan untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Ada juga beberapa film yang dikategorikan sebagai film favorit, kemudian ada Best Movie 1, 2, dan 3, sebagai sebuah penghargaan untuk siswa-siswi di SMA 3 Semarang, bahwa mereka bisa membuat film pendek yang penuh makna atau syarat makna dalam jangka waktu yang begitu cepat, ya ini cuma 2 minggu, hanya 2 minggu mereka bisa membuat film tersebut. Bahkan sebenarnya kurang dari 2 minggu karena 2 hari terakhirnya itu digunakan untuk Spekta Movies Maga. Jadi mereka membuat film kurang dari 2 minggu dengan konsep, cerita, kemudian pengambilan gambar, terus kemudian editingnya pun mereka tidak menggunakan aplikasi yang hebat-hebat karena kami tidak mengharuskan menggunakan aplikasi tertentu, jadi mereka berkreasi sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang mereka tahu. Mereka coba editing film tersebut, kemudian naskah-naskahnya itu asli dari mereka sendiri.
Jadi tidak mencari di YouTube ataupun internet, mereka benar-benar mengkreasikan tema dari bullying, hoax, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini pun tidak berkutat digambarkan sebagai bentuk mereka harus mengganggu seorang gadis atau seorang wanita, di situ teman mereka sendiri yang berpakaian seksi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan. Ternyata ada juga laki-laki pun di situ sebagai korban dari kekerasan seksual. Mereka juga membuat film seperti itu. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memaparkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SMA 3 Semarang. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya stop screen terlebih dahulu. Monggo Ibu Nita Iya, Setiawati. terima kasih Bu Marsalina. Sangat terpesona sekali Bu lihat kegiatan di SMA 3 Semarang yang inspirasi, terutama memang kalau melihat tentang proyeknya ya, film tadi itu betul-betul memang yang kekinian sesuai dengan kodrat zaman Bu. Memang hari ini kan betul-betul mereka harus ramah bagaimana tentang yang tadi ya, rumah digital. Nah, ini dari pemaparan dua pemateri kita malam ini, Bu Nunuk dan Marsalina, ini betul berhasil. Kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ini peserta lumayan malam ini tadi sempat mencapai sampai 97, hampir 100. Mungkin ada karena terkendala barusan WiFi juga sedikit berkurang. Nah, pada sesi tanya jawab nanti boleh Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di Q&A, nanti akan saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau raise hand juga bisa langsung berbicara. Tapi dari kegiatan kita malam ini nanti selain ada tanya jawab, ini kebetulan masih ada waktu Bu sedikit, jadi kita mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di webinar Casio ini. Nanti setelah sesi tanya jawab nanti ada pertanyaan yang giveaway. Nanti narasumber kita ini akan memberikan pertanyaan, nanti akan ada hadiahnya untuk Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperhatikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita malam ini. Kemudian nanti juga akan ada review, mungkin Bapak Ibu mengisi reviewnya. Nanti untuk nanti akan bisa sertifikatnya di download ya di aplikasi di hasilnya. Kemudian untuk pertanyaan mungkin ada yang mau raise hand. Kita lihat di pertanyaan di Q&A dulu. Ini ada pertanyaan untuk materi, nanti boleh di-share ya, nanti akan di-share ya sama tim operator. Bapak Ibu materinya mungkin nanti akan di-share ya. Nanti bisa di-download. Kemudian ini ada pertanyaan, berapa orang fasilitator yang ada di sekolah Bapak Ibu? Ini pertanyaan dari Ibu Aulia Rahmawati. Jadi mungkin nanti bisa dijawab oleh dari Ibu Nunuk dari Bogor, SMK Wirakrama, kemudian dari Bu Marsalina juga dari SMA Semarang. Mungkin banyak fasilitatornya berbeda. Nah, di sekolah Bapak Ibu berapa banyak? Boleh langsung dijawab. Silakan siapa dulu? Iya, izin menjawab Bu Nita. Boleh Bu Nunuk. Iya. Baik, terkait pertanyaan ada berapa banyak jumlah fasilitator di sekolah Ibu. Ya, tentunya kalau yang di kami tahun pelajaran ini kita ada berdasarkan SK yang sudah dibuat itu ada 37 guru fasilitator. Sebenarnya kalau dipatok sejumlah 37 tentunya tiap sekolah berbeda-beda. Kenapa? Karena analisis kebutuhan fasilitator itu mempertimbangkan berapa banyak jumlah guru yang memiliki kekurangan jam mengajar. Seperti itu. Jadi bisa saja nanti saya dengan Bu Marsalina bisa beda jumlah fasilitatornya atau dengan sekolah lain juga berbeda. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagai
mungkin PIC-nya ataupun biasanya kan kalau tim P5 itu di bawah kurikulum, di bawah naungan kurikulum itu nanti menganalisis jumlah jam masing-masing guru, kita petakan yang sudah cukup berarti dia tidak akan masuk ke tim P5. Kalau ada yang guru kekurangan jam mengajar, maka kita masukkan ke jabatan koordinator maupun fasilitator. Nah, kebetulan tahun ini kami ada 37. Seperti itu Bu Nita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nunu. Mungkin berbeda dengan yang dari Semarang, Bu Marcelina, berapa orang? Kalau Silakan, dari Bu. kami sebenarnya di SMA 3 Semarang, semua guru mapel yang mengajar khususnya kelas 10 semuanya sebagai fasilitator. Dan ada beberapa guru yang memang tadi sudah disampaikan Bu Nunuk, ada beberapa juga yang kekurangan jam dijadikan sebagai koordinatornya. Kalau untuk jumlah, saya kira untuk menyebutkan saya agak banyak untuk semua mapelnya gitu Bu. Jadi yang mengajar, guru-guru yang mengajar kelas 10 lah yang sebagai fasilitator di SMA 3 Semarang. Gitu. Baik, terima kasih Bu Marsal dan Bu Nunu atas jawabannya. Berarti kita lihat bahwa memang fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi dianalisis dulu kebutuhan oleh koordinator, baru ditentukan ya. Tapi yang diutamakan memang tadi kalau dari sekolah Bu Nunung itu yang memang yang kekurangan jam. Tapi kalau di Semarang itu mungkin dengan wali kelas itu sama dengan saya kalau bilang wali kelas Bu Marsa. Nah ini ada yang Raisen, pertanyaan berikutnya boleh mungkin didahulukan yang Raisen. Ini ada Ibu Indah Budiati yang akan bertanya karena beliau mengangkat tangan. Silakan Ibu Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Nita. Terima kasih juga Bu Nunuk dan Bu siapa? Bu Marsalina. Bu Marsalina yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua ya Bu ya terkait dengan bergerak dan menggerakkan itu tadi saya lihatnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya mah sederhana Bu. Untuk kegiatan tadi yang P5 kaitannya dengan bergerak dan menggerakkan itu kan banyak pihak ya Bu ya yang bergerak dan menggerakkan sehingga kegiatan P5 itu bisa mencapai tujuan. Pertanyaan saya adalah ketika ibu-ibu ini melakukan kegiatan tersebut, apa tantangan dan hambatannya? Karena kan setiap program selalu ada tantangan, selalu ada hambatannya. Nah, bagaimana apa tantangan dan hambatannya? Kemudian pada saat tantangan dan hambatan itu muncul di sekolah Bapak Ibu, apa solusinya gitu Bu? Barangkali tantangan dan hambatan itu sama dengan yang kami rasakan dan ketika ibu-ibu memberikan solusinya, mungkin itu juga bisa menginspirasi. Itu aja Bu Nita pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab saja gitu. Siapa dulu yang mau menjawab, boleh Bu Nunu atau Bu Marsalina. Ini ada pertanyaan dari Bu Indah. Katanya untuk melakukan kegiatan tadi proyek memang itu kalau kita ingat tergerak dan menggerakkan ingat ke guru penggerak. Nah di sini ada beliau bertanya tentang tantangan dan hambatan apa saja sih yang pernah Bapak Ibu temukan Ibu temukan di sekolahnya ketika melaksanakan kegiatan P5 ini. Kemudian apa solusinya yang sudah dilakukan gitu. Mungkin saja tadi mungkin saja permasalahannya sama gitu. Jadi bisa diterapkan juga di sekolahnya beliau mungkin gitu. Silakan Ibu Nunu atau Ibu Marsalina. Siapa dulu? Mungkin dari saya dulu gantian. Oh boleh silakan Bu Marsal. Iya boleh. Silakan. Jujur kami dari SMA 3 Semarang baru tahun ini untuk melaksanakan kurikulum merdeka, jadi banyak sekali sebenarnya tantangan dari kurikulum ini, terutama untuk melaksanakan proyek, Bu. Pertama mungkin belum terbiasanya siswa untuk membedakan antara pembelajaran biasa atau KBM biasa dengan proyek, kegiatan proyek. Kemudian yang kedua itu ada beberapa mungkin tanggapan dari guru-guru lain
yang menganggap bahwa proyek itu cenderung mengurangi jam pembelajaran mereka atau malah justru jatuhnya jamnya mereka kurang untuk materi begitu. Dan solusi dari kami semua, terutama dari kurikulum SMA 3 Semarang, membiasakan dengan cara adanya sebuah rapat bersama atau koordinasi bersama untuk guru-guru, terutama pengampu guru kelas 10, karena baru kelas 10 yang kurikulum merdeka. Kami mengarahkan bahwa kegiatan proyek itu seperti ini, dari jam pertama seperti ini, jam kedua, dan seterusnya sampai 1 minggu itu kegiatannya apa saja, kami berikan semua, kami arahkan juga. Kemudian untuk tadi yang pengurangan jam, kami juga menjelaskan bahwa jamnya Bapak Ibu sekalian itu sama sekali tidak berkurang gitu. Sudah dialokasikan sesuai dengan rancangan yang sudah diberikan gitu. Jadi mereka diminta untuk bisa memberikan gambaran. Jadi karena kami sistemnya blok Bapak Ibu sekalian, blok dari 3 minggu itu, 1 minggu di awal dan 2 minggu berikutnya. Jadi 1 minggu itu full benar-benar kegiatan proyek. Jadi kami mengarahkan sebelum kegiatan proyek diminta untuk bisa menyelesaikan target materinya terlebih dahulu seperti itu. Jadi solusi dari kami seperti itu, dan permasalahannya juga ya hanya seputar belum terbiasa dan bagaimana cara menjelaskan dengan guru terkait guru kelas 10 terutama. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu. Ya, terima kasih Guru Marsalina. Tadi sudah jelas karena memang baru ya pertama kurikulum, jadi tantangannya cukup banyak, yaitu yang tadi karena belum terbiasa, kemudian dengan proyek ya ternyata sama Bu. Di kami juga sama, baru pertama beda dengan Bu Nunu, sepertinya tadi udah kelas 11 berarti sudah 2 tahun beliau melaksanakan. Jadi memang biasanya lebih ke ini ya Bu ya, dengan yang tadi kekhawatiran kekurangan jam yang tadi disebutkan. Padahal struktur kurikulumnya sudah jelas ya Bu ya, ada di strukturnya bahwa itu termasuk ke jam pelajaran, maksudnya ke jam kita, beban jam mengajar. Jadi bertambah dari proyeknya itu. Mungkin ada dari Bu Nunuk mungkin memberi masukan kepada kami yang memang baru juga, Bu Nunuk, kami baru 1 tahun, mungkin ada juga dari yang lain mungkin. Iya, baik, terima kasih Bu Nita. Saya kira kalau yang namanya hal baru itu mau 1 tahun, mau 2 tahun pasti ada tantangan ya Bu ya. Cuman kembali bagaimana ke kita mau berubah, mau bergerak atau tidak. Karena tadi topik yang ditanyakan Bu Indah itu kan antara kegiatan bergerak dan menggerakkan. Nah, mungkin itu kalau di SMA istilah itu familiar ya. Tapi kalau di kami SMK itu lebih kepada SMK Pusat Keunggulan. Jadi istilah penggerak itu memang kita mendengar juga. Nah, untuk proyek sendiri sebenarnya kalau untuk SMK kelebihannya itu Bu. Kenapa? Karena SMK itu udah terbiasa dengan mereka mengerjakan proyek-proyek seperti itu ya. Cuman apa iya hal baru seperti ini walaupun sudah dijalankan 2 tahun nggak ada masalah? Tetap Bu, tetap ada hambatan, tetap ada tantangan. Karena kalau nggak begitu kayaknya nggak seru gitu ya. Jadi hambatan tantangan yang kami rasakan tentunya mirip tadi terkait pembagian jam. Awal-awal tahun pembagian jam tuh guru-guru pada protes terkait kenapa jam saya yang misal nih PPKN, saya kebetulan kan PPKN di kurikulum baru kan pendidikan Pancasila. Di kurikulum yang lama itu kan 2 jamnya utuh. Tapi kok sekarang dibagi ada sejam setengah, yang setengah jam lagi harus menjadi P5. Itu kita lakukan sosialisasi secara berulang-ulang supaya gurunya dulu paham. Jangan sampai mereka nanti terjun ke kelas, gurunya malah curhat nih ke siswa, nih jam ibu bapak dikurangi dan seperti itu. Itu satu. Kemudian hambatan yang kedua tentunya karena fasilitator itu gabungan dari semua guru yang memiliki kekurangan jam. Jadi yang kami alami itu adalah ada beberapa fasilitator yang memang kurang paham dengan tema. Karena temanya kan sifatnya umum, kemudian diakses oleh semua mapel. Nah, untuk kejadian seperti ini, itulah pentingnya tim teaching. Kebetulan di SMK Wikrama, saya selaku kurikulum itu menjadwalkan setiap 1 minggu sekali MGMP Mapel itu berjalan Ibu. Jadi disitulah kita mendiskusikan hambatan tantangan apa atau melakukan evaluasi pertemuan yang sebelumnya. Jadi di situ saya memang menjadwalkan Senin itu mapel apa saja, Selasa mapel apa aja, kita berikan
semacam ini ya, form hasil diskusi, sehingga di situ ketemu, oh tadi kendala di kelas ini seperti ini, karena yang terjadi di proyek di tiap kelas itu berbeda-beda kondisinya. Nah, kalau tadi disampaikan Bu Masalina itu di SMA 3 Semarang, guru kelas 10 karena wali kelas, itu menjadi guru koordinator P5. Nah, di Wikrama itu ada sedikit perbedaan, Bu. Kita nggak punya yang namanya wali kelas, gitu. Adanya pembimbing rayon. Apa itu pembimbing rayon? Pembimbing rayon itu satu guru yang ditunjuk untuk mengakomodir sejumlah siswa dari kelas 10, 11, 12 dari semua jurusan, tapi mereka memiliki latar belakang tempat tinggal yang sama, sehingga ketika ada informasi siswa yang nggak masuk, kita share-nya di lingkup yang sama. Jadi makanya kami yang koordinator itu bukan dipilih dari wali kelas, tapi dipilih memang sama dengan fasilitator dari guru yang kurang jam mengajar. Nah, itu mungkin untuk hambatannya sedikit sama. Nah, solusinya yang kami lakukan ya tadi, kurikulum harus mendesain gimana caranya Bapak Ibu guru berkumpul, membicarakan, mendiskusikan hal-hal temuan-temuan, evaluasi, supaya nanti bisa meramu treatment berikutnya apa sih, supaya kendala tersebut tidak terulang di tahun berikutnya. Apalagi kami udah 2 tahun ya, dan 2 tahun itu proyek yang kami lakukan berbeda dari tahun 2021 yang daring, proyeknya dilakukan di rumah, dikondisikan oleh orang tua, sekarang di sekolah. Jadi sebenarnya hampir sama sih Bu, kita juga tahun pertama ketika melakukan proyek yang kita lakukan di sekolah. Seperti itu mungkin Bu Indah dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kembali ke Bu Nita. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya, sangat jelas. Menjadi inspirasi juga Ibu. Ternyata saya juga baru mendengar tentang pembimbing rayon, ternyata beda ya dengan kami di SMA. Tapi boleh bertanya ya Bu, sebentar mungkin ada. Kalau wali kelas tetap ada kan Bu? Nggak ada Bu. Jadi justru nggak ada. Nanti kalau rapat gimana Bu nanda tangan sama lagi? pembimbing itu. Gitu. Jadi enaknya gini Bu, pembimbing rayon itu dia akan ketemu dengan siswa dari kelas 10, 11, 12. Jadi kalaupun ada siswa bermasalah, treatmentnya akan nyambung. Jadi treatment yang kita lakukan tidak terpotong. Dulu kelas 10 dengan guru A, kemudian kelas 11 dengan guru B, dan seterusnya. Kalau kami 3 tahun mendampingi sampai lulus. Kelebihannya di situ. Sama komunikasi dengan orang tua enak, lingkupnya dekat. Jadi saling mengawasi. Betul. Jadi kalau dianggap bisa ya dengan wali kelas berarti ngikut gitu ya Bu. Kalau dia naik kita hampir masih sama. Oh ya. Betul, hampir sama, cuman lebih luas aja karena isinya dari semua jurusan. Iya. Dari semua. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Iya. Mungkin Bu Indah itu jawaban yang diberikan oleh narasumber kita, oleh pemateri kita hari ini sangat menginspirasi. Bagian yang utama sih ya tadi yang saya tangkap dari jawaban Bu Nunu, mungkin memfasilitasi bagaimana supaya, jadi mendesain bagaimana supaya para guru tadi fasilitator itu bisa berkumpul berdiskusi, mungkin merefleksikan juga ya Bu ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dari rencana kemudian pelaksanaan, kemudian mengevaluasi apa mungkin ya kelebihan dan kekurangan setiap kegiatan, kemudian merencanakan tindak lanjut juga ya Bu ke berikutnya. Mungkin itu sih intinya ya Bu ya yang saya ambil dari jawaban Bu Nono. Kemudian ini ada pertanyaan lagi karena waktu kita masih lumayan ini, masih ada sekitar jam kita 24.4, kita sampai pukul 21.00. Ini ada pertanyaan lagi, ini masih dari Bu Aulia, menyambung dari pertanyaan yang tadi katanya. Karena masih ada sedikit kebingungan dalam menentukan fasilitator. Ini masih penasaran Bu Aulia. Kalau untuk koordinator sudah jelas materinya, kalau satu rombel terhitung 2 ZP katanya. Dan maksimal satu koordinator memegang 3 rombel. Bagaimana dengan fasilitator? Jadi artinya fasilitator itu bagaimana, yang tadi kan koordinator memegang 3 rombel, kalau dengan fasilitator bagaimana? Kemudian dan untuk pembuatan modul project, siapakah yang bertanggung jawab Bu gitu? Apakah ya mungkin kalau nyambung dengan tadi koordinator fasilitator atau mungkin ada yang lain? Mungkin Mangga bisa dijawab oleh Bu Nono atau Bu Marsalina dulu, silakan. Baik Bu, izin menjawab ya Bu ya. Pertanyaan terkait bagaimana terkait koordinator dan fasilitator. Kalau di kami karena nggak ada wali kelas, jadi kami sama seragamkan.
Jadi semua guru yang memiliki kekurangan jam itu mendapat tambahan maksimal 3 rombel, karena 3 rombel itu dihitung 2 kali 2 CP maksimal kan 6 jam, jadi tidak lebih dari itu. Yang penting sudah mencukupi kekurangan jumlah jamnya. Kemudian bagaimana dengan yang penanggung jawab dari penyusun modul? Kalau yang dilakukan SMK Wikrama, PIC dari menyusun modul itu adalah koordinator. Kenapa? Karena kalau di pedoman P5 sendiri, koordinator itu berperan sebagai yang merancang, mendesain si proyek itu sendiri. Otomatis kan rancangan ide-idenya munculnya dari koordinator. Sementara fasilitator itu yang memfasilitasi di kelas. Nah, kalau antara koordinator dan fasilitator nggak sinkron, nggak mungkin bisa disusun modul ajar. Jadi akhirnya di kami dilaksanakan PIC itu perancangnya, PIC-nya adalah koordinator yang menggerakkan, nah menyusun masukan-masukan dari modul, kemudian kegiatan yang dibutuhkan itu apa? Dari fasilitator. Jadi dua-duanya bergerak, dua-duanya bertemu, menyusun bareng supaya target yang diinginkan dari si proyek itu sendiri tercapai, Bu. Jadi nggak terpisah-pisah. Jadi yang bahasa Jawanya ngobrak-ngobrak supaya menyusun modul itu si koordinator. Nah, yang mengembangkan modulnya adalah fasilitator. Akhirnya kita gabung, tersusunlah yang namanya modul ajar. Karena di Wikrama kebetulan untuk modul ajar ya, semua mapel umum maupun yang proyek pun kami berusaha menyusun kembali, menyusun sendiri. Jadi melihat contoh yang dari pemerintah, kemudian kita susun sesuai dengan karakteristik SMK Wikrama, karena memang agak unik kami, liburnya juga berbeda dengan sekolah lain, kemudian kayak tadi yang wali kelas kami nggak ada, dan itulah yang kita analisis sebagai ini loh kebutuhan kita, ini loh ciri khas dari sekolah kita. Begitu Bu Nita, mungkin bisa ditambahkan Bu Marsalina. Baik, terima kasih Bu Nunu. Mungkin Bu Marsalina ada tambahan. Sedikit menambahkan karena situasinya berbeda dengan Bu Nunu, kami di SMA untuk koordinator sendiri kami rata-rata adalah wali kelas. Jadi memang yang memegang satu kelas itu ya itulah koordinatornya. Kemudian untuk fasilitator, karena fasilitator itu kami itu semua guru yang mengampu kelas 10, jadi jam pelajarannya beliau-beliau tersebut masuk sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi tidak mengubah jadwal apapun ketika ada minggu project atau ketika ada blok di project tersebut. Jadi gurunya tetap masuk sesuai jadwal, seperti saya mungkin jam pertama di kelas 10.1. Nah, berarti jam pertama 10.1 ya saya yang handle untuk kegiatan project. Untuk jam pertama itu saya yang melakukan di kelas 10.1. Begitupun untuk kelas-kelas yang lainnya. Kemudian untuk pembuatan modul project di SMA 3 Semarang, kami ada PIC sendiri, Ibu. Jadi ada tim pembuat modul project sendiri. Dan ya saya salah satunya juga sebagai PIC untuk membuat modul project tersebut. Untuk pembuatan modul project memang dari kami ada 7 orang. Dari sekolah SMA 3 Semarang ada 7 orang. Jadi untuk yang memegang tema khusus yang ini, bangunlah jiwa dan raganya, itu ada 2 orang, kemudian untuk yang tema selanjutnya ada 2 orang, dan 3 orang, jadi 3 orang, 2 orang. Demikian Ibu. Untuk tambahan jawabannya, mungkin ada perbedaan jauh dengan Bu Nunung ya, karena kami dari SMA. Ya, betul. Mungkin di sini yang kurikulum merdeka itu tergambar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah. Jadi di sini memang tidak ada yang salah, semuanya betul sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu sih yang saya tangkap. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Ini ada dari Bapak Saiful Afandi. Tapi di sini ada pertanyaannya, bagaimana optimalisasi implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA 3 Semarang atau SMK Wikrama, katanya. Itu pertanyaan pertamanya. Kemudian yang kedua, bagaimana keberlanjutan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama 3 tahun? Plan evaluasi, jadi mungkin rencana evaluasinya dari SMA 3 atau SMK Wikrama. Mungkin Mangga, silakan siapa dulu yang mau menjawab. Masih ada waktu kita 5 menit.
Sebelum nanti ada pertanyaan penutup dari narasumber dari pemateri, ada satu pertanyaan giveaway nanti yang ada hadiahnya. Enggak, silakan siapa dulu? Yang tadi sebetulnya ini udah ya di pemateri, tapi mungkin implementasinya, tapi optimalisasinya di seperti apa yang dilakukan. Implementasinya tadi sudah dari Bu Nunuk, sudah saya melihat ada buku yang tadi ya, sebetulnya ada buku tentang ini yang program pembiasaan, ya BKP ya Bu. Kemudian ya, ada proyek dan integrasi. Tapi ini yang ingin ditanyakan Pak Saiful itu optimalisasinya dan kemudian berkelanjutan ke depannya proyeknya seperti apa gitu ya. Baik, mungkin saya izin menjawab lebih dahulu ya Bu Marcelina. Optimalisasi betul yang tadi disampaikan dari Bu Nita. Jadi kami mengoptimalkan fungsi dari buku kejar prestasi karena di situ semua tercatat. Tema-tema apa saja yang kami lakukan tercatat. Sampai hal-hal kecil misalnya, sebenarnya kalau kita bicara sholat wajib, sholat fardu itu kan tugas masing-masing individu. Kami pun bukukan di situ. Jadi kalau anak-anak sholat di sekolah, misalnya jam zuhur, asar, itu mereka bisa disaksikan oleh temannya, kemudian kalau yang di rumah orang tua kita libatkan. Jadi kondisi proyek ini tidak hanya tanggung jawab siswa dan guru, tapi menjadi tanggung jawab orang tua juga. Sebenarnya kalau buku BKP itu mungkin ketika TK itu ada namanya buku penghubung kali ya. Nah semacam itu, tapi di BKP, buku kejar prestasi yang kita buat, kita terbitkan itu dibuat detail. Apa yang dilakukan, harus dilakukan siswa, apa yang tidak boleh, proyek-proyeknya apa, buktinya apa. Misalnya kayak yang contoh nih, tema kewirausahaan. Tema kewirausahaan itu di tempat kami dilakukan siswa praktik di kantin. Mulai dari menyusun barang dagangan, kemudian melayani pelanggan, teman-temannya, sampai menghitung uang. Di situ kita melihat ada dimensi kejujuran ya, aspek kejujuran, tanggung jawab seperti itu. Itu semua dibukukan. Nanti di situ siswa yang sudah melaksanakan tema kewirausahaan di kantin akan mendapat tanda tangan dari manajer kantin namanya, kalau kami diberi nama manajer kantin. Begitu juga yang sudah melaksanakan tema gaya hidup berkelanjutan, yang melakukan daur ulang sampah, piket, jadi semuanya tercatat dan semuanya ada saksi yang menandatangani. Sebenarnya ini buku ya dalam rangka mengoptimalkan supaya tidak ada siswa yang nggak mengerjakan, karena setiap hari Jumat kita berkumpul itu akan dicek oleh pembimbing rayon. Oh, si A sudah melaksanakan, oh si B tidak melaksanakan, kenapa? Nah, kenapa itu harus kita cari. Permasalahannya apa? Siswa sampai tidak melaksanakan. Kita komunikasikan dengan orang tua. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan tema keberlanjutan? Tentunya kalau yang keberlanjutan itu di SMK tema kepekerjaan. Di kelas 10 ada, kelas 11 ada, dan kelas 12 ada. Termasuk di Wikrama mewajibkan tema gaya hidup berkelanjutan itu karena terkait lingkungan, pengelolaan sampah, kemudian bagaimana kita care terhadap lingkungan, itu kita lakukan di kelas 10 ada, kelas 11 ada, dan kelas 12 ada. Cuman bedanya nanti proyeknya. Contohnya sekarang nih, program menanam serai, itu kelas 10 iya, kelas 11 iya, kelas 12 juga iya. Walaupun kelas 12-nya itu kita menggunakan kurikulum 13, tapi kita mencoba anak-anak melakukan proyek itu. Tapi dari serai itu, yang kelas 10 mengelola biosolnya, kelas 11-nya mengelola sabunnya, hasil dari serai ini, karena dari serai itu akarnya bisa digunakan, batangnya bisa, daunnya bisa. Baru nanti di kelas 12 mereka mengolah dari bahan serai itu bisa dijadikan bahan skincare. Bedanya di situ. Topik utamanya serai, tapi produk yang dihasilkan berbeda-beda. Mungkin itu Bu yang dimaksud dengan tema berkelanjutan. Ya, terima kasih Bu Nunuk, sangat jelas dan betul-betul terlihat, jadi kita bisa mudah untuk nanti mengimplementasikannya di sekolah. Mungkin tambahan dari Bu Marcelina? Untuk keberlanjutan mungkin tidak jauh berbeda dengan Bu Nunuk yang sudah tadi dipaparkan dengan Bu Nunuk. Untuk optimalisasi dari SMA 3 Semarang, karena kami mengangkatnya adalah sekolah ramah digital, keseharian mereka pun diminta untuk ada perubahan, terutama untuk yang tidak sembarangan menyebar berita atau memberikan informasi kepada teman-teman,
kemudian bagaimana mereka bersikap dengan antar teman, yakni agar tidak terjadi intoleransi, kemudian juga bagaimana menyikapi sikap mereka terhadap lawan jenis untuk tidak terjadinya sebuah kekerasan seksual. Itu kami hanya cukup untuk observasi di sekitar saja, dan terutama pantauan dari guru BK juga berpengaruh di sini, karena peran guru BK juga aktif sekali untuk melihat ada perkembangan apakah perubahan sikap mereka untuk terutama berinteraksi dengan temannya, baik melalui media sosial, sosial media maupun secara langsung dengan teman-temannya di sekolah. Demikian Bu Nita. Ya, terima kasih Bu Marsalina. Alhamdulillah sangat malam ini banyak sekali inspirasi yang saya peroleh Bu dari sekolah, dua sekolah yang dengan kultur yang berbeda sebetulnya ya, dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, ini dari Bogor dan Semarang. Jadi betul-betul duanya akan berbeda, karena memang dari kreativitas tadi saya mengutip nama dari tadi dari Bu Nono, kreativitas itu membedakan per kelas ya, jadi tidak harus sama semuanya, jadi masing-masing sesuai kreatif. Juga sama tadi dari Bu Marsal, lihat film-filmnya juga sangat bagus. Hari ini mungkin untuk sesi pertanyaan, karena memang waktunya sudah mepet, di saya udah menunjukkan pukul 20:56. Nah, mungkin sebelum nanti ada saya akan mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan dulu sebagai pertanyaan giveaway ya. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan dari, atau masing-masing ya, biasanya seperti apa ini Bu? Mungkin dari Kasio biasanya seperti apa nih, saya baru gimana Bu Nita, Tati? masing-masing Ya, satu pertanyaan. Dari Oh. Bu Marsalina satu pertanyaan, dari Bu Nunuk juga satu pertanyaan. Iya. Jadi giveaway-nya ada 2. Baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mangga siapkan dulu sebelum Bu Nunuk sama Bu Marsalina menyampaikan pertanyaannya. Mungkin tadi ada tulisan-tulisan catatan ringan yang sudah ditulis dari hasil materi yang disampaikan oleh Bu Nunu dan Bu Marsalina, dibuka-buka dulu sebelum mengeluarkan pertanyaan nih. Tapi sekarang udah waktunya juga udah mepet sekali. Silakan mau Bu Nunu dulu atau Bu Marsalina yang menyampaikan pertanyaan giveaway-nya. Yang pertama. Boleh Bu Nunu. Atau Bu Marsalina silakan. Boleh. Boleh Bu Marsalina. Silakan. Bu, saya dulu nggak Bu Dono. Pertanyaannya, tadi ada 3 dimensi di kegiatan proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya di SMA 3 Semarang. 3 dimensi tersebut apa saja? Ya, silakan yang mau menjawab boleh raise hand. Atau boleh melalui chat mungkin Bu Nita. Bu Nita suaranya masih di mute. Oh iya, baik, maaf, terima kasih ya Bu Teti. Nah, ini jawaban pertanyaan dari Bu Marsalina boleh di kolom chat dijawab, tapi ini udah ada yang masuk dari Pak Ahmad Ardiansah. Jawabannya katanya bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dimensi itukah yang diterapkan di Semarang, Bu Marsalina? Masih belum tepat tuh. Oh, belum tepat. Mangga silakan nih, masih ada nih. Ayo diberi waktu sedikit lagi. Aduh, sayang nih giveaway-nya nih. Ini jawaban kedua bagaimana Bu? Ini dari Bu Rina, beriman dan bertakwa, mandiri dan bergotong royong. Ya Bu, tepat sekali. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, dan yang terakhir ada mandiri.
Betul ya, Iya, KPI betul. Kesusiasan ya. Tepuk tangan buat Ibu Rina. Jadi giveaway pertama nanti diberikan untuk Bu Rina Nurhayati. Baik, pertanyaan giveaway kedua dari Ibu Nunu. Silahkan Ibu Nunu. Ya, Nanti jawaban boleh langsung di kolom chat ya Bapak Ibu. baik Bu Nita, ini karena udah malam ya, kasih pertanyaannya yang gampang saja kali ya. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu yang menyimak, saya isian singkat saja. Ada berapa tahap alur perencanaan proyek profil pelajar Pancasila yang saya tayangkan di slide tadi? Sekali lagi, ada berapa tahap alur perencanaan proyek profil pelajar Pancasila yang di slide tayangan saya? Silahkan Bapak Ibu. Ini udah ada yang masuk. Mungkin masih menunggu dulu. Oke, ini Bu, ada yang jawabannya 6, ada yang 4. Bagaimana Bu, yang betul yang mana? Iya. Ada yang 5 Bu. Iya, baik Bu. Nanti Bu Nita yang ngecek ya siapa yang tercepat ya. Karena Iya. jawaban yang tepat adalah ada 5 tahap. Iya, ada Nah, 5 tahap yang Bapak benar. Ibu. Yang pertama menjawab 5 itu Bapak Muhammad Fazrul Falak. Beliau yang berhak mendapatkan giveaway kedua. Ya, alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 tepat kalau di saya 21 tepat. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, menginspirasi. Terima kasih Bu Nunu dan Bu Marsalina. Hari ini kita kan temanya tentang aksi nyata dari implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini ada 2 sekolah yang berbeda, yang pertama SMK dengan pusat keunggulannya, kemudian dengan SMK PK ya, kemudian ada dari SMA Negeri Semarang dengan kultur yang berbeda juga. Udah sekolah penggerak belum Bu Marsalina? Kalau saya belum, kalau sekolah saya belum, tapi sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dari sudah sekolah penggerak Ibu. wah, berarti betul tuh SMK PK dan sekolah penggerak betul-betul menginspirasi buat kita semua. Nah, kesimpulan hari ini yang saya lihat dari tadi yang paling utama sebetulnya untuk melaksanakan, untuk mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jelas yang pertama itu membuat perencanaannya, membuat dulu tadi SK ya dari kepala sekolah tahap-tahapnya, kemudian ada menyusun materinya yang oleh koordinator tadi, kemudian nanti ke fasilitator yang melaksanakan dan mendampingi di kelas bersama siswanya, itu secara umumnya. Kemudian nanti juga ada penguatan sehari-hari yang di SMK Wirakrama tadi dengan membuat buku BKP ya Bu, buku tadi catatan saya, ya betul, buku kejar prestasi yang memuat 6 dimensi ya Bu. Kemudian ada proyek terintegrasi itu yang kalau dari SMK Pusat Unggulan, kemudian dari Bu Marsalina yang tadi tentang yang ramah digital, ya sekolah ramah digital. Jadi tadi juga saya melihat, cuma memang sayang tadi suaranya tidak ada. Ya, nah, mungkin tadi kalau suaranya keluar itu kelihatan bagus sekali Bu. Untuk malam ini kegiatan webinar Casio ke seri ke-109, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan berjalan lancar. Terima kasih kepada Ibu Nunu dan Ibu Marsalina yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya dengan kami, betul-betul sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada audiens yang telah hadir di sini sampai pukul 9 lebih masih cukup banyak di sini. Alhamdulillah juga kepada tim Casio yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa menambah ilmu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.